Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya adalah Dandelio Sultan Kafi dengan NIM 2021 12 11 001 beserta rekan saya. Gue Faralino dengan NIM 2021 12 11 006. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan eh, presentasi kuliah ke-13 ya, Ella ya, tentang full Iya, disclosure in financial reporting. Oke. Ke slide yang tadi berarti ya. Oke, next slide. Next slide. Nah, oke, jadi di sini ada pertama learning objective-nya dulu. Ada beberapa hal yang akan kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, itu kita pasti diminta untuk bisa mereview eh, prinsip-prinsip yang ada pada the full disclosure dan juga kita harus bisa mendeskripsikan bagaimana cara kita mengimplementasikan masalah-masalah yang akan kita bahas nanti. Lalu kita juga diminta untuk menjelaskan penggunaan dari notes ya di persiapan pelaporan keuangan. Lalu kita juga diminta untuk mendiskusikan eh, hal-hal yang dibutuhkan mengenai disclosure ini untuk beberapa segmen bisnis yang cukup besar ya. Lalu juga kita diminta untuk mendeskripsikan masalah-masalah accounting gitu, masalah-masalah akuntansi yang memang diasosiasikan dengan pelaporan interim. Lalu juga kita harus bisa mengidentifikasi disclosure yang besar pada pelaporan auditor, untuk pelaporan auditor. Lalu kita juga harus mengerti apa sih tanggung jawab dari manajemen gitu untuk atau terhadap kebutuhan finansial. Lalu kita juga diminta untuk bisa mengidentifikasi hal-hal atau isu-isu yang terkait dengan forecast finansial ataupun proyeksinya. Dan yang terakhir, kita diminta untuk bisa mendeskripsikan profesi atau respon profesi terhadap fraudulent financial reporting, yang dimana ini artinya adalah pelaporan finansial secara tidak benar ya. Artinya bisa saja ada jadi penggelapan, korupsi, kasus-kasus seperti itu yang nanti mungkin terjadi di beberapa segmen perusahaan. Oke, aku sambil nunggu di next slide. Boleh di next slide ya. Aku mute dulu sebentar. Boleh next slide ya. Oke, jadi di sini ada full disclosure ya, in financial reporting. Ada beberapa tabel di sini, itu mengenai full disclosure principle, notes to financial statements, disclosure issues,
auditor and management reports, dan juga current reporting issues yang emang mungkin menjadi beberapa faktor yang sering sekali terjadi ya. Jadi untuk full disclosure principle sendiri ini, nanti kita akan juga membahas mengenai kenaikan di pelaporan yang emang dibutuhkan ya. Lalu juga nanti ada diferensial pada disclosure. Lalu untuk notes to financial statement di sini ada policy-policy atau kebijakan apa sih yang berlaku terhadap akuntansi, dan juga ada common notes ya. Lalu untuk disclosure issues ada membahas juga mengenai special transaction or events, transaksi-transaksi ataupun event hal-hal yang mungkin menjadi spesial nanti ya. Lalu juga ada post balance sheet events. Lalu ada companies yang emang dispesifikasi. Lalu juga ada pelaporan interim ya. Lalu untuk bagian auditor and management report, kita sedikit akan menyenggol atau membahas mengenai pelaporan auditor dan juga pelaporan manajemen. Dan untuk current reporting issue sendiri, kita akan belajar mengenai reporting, pelaporan mengenai forecast dan juga proyeksi. Lalu ada financial reporting, ya, pelaporan finansial secara internet, fraudulent financial reporting, dan kriteria-kriteria apa saja yang berfungsi untuk akuntansi dan juga pilihan pelaporan. Boleh di next slide. Oke, jadi di sini ada prinsipal ya mengenai full disclosure sendiri. Jadi full disclosure principle ini calls for financial reporting of any financial facts significant. Jadi memang merupakan panggilan finansial, pelaporan finansial dari segala faktor-faktor finansial yang memang signifikan ya, yang memang signifikan dan cukup untuk mempengaruhi judgment dari pembaca yang memang membaca informasi tersebut. Lalu juga ada di sini financial disasters at MicroStrategy, Farmore, WorldCom, and Global Crossing highlight. Susahnya dalam pengimplementasian dari full disclosure principle tersebut yang tadi sudah saya bacakan juga. Boleh di next slide ya. Oke, jadi di sini ada beberapa tipe-tipe mengenai informasi finansial ya. Jadi semua informasi tersebut ini sebenarnya berguna untuk penilaian kita untuk investment, kredit, dan keputusan-keputusan yang emang familiar atau similar, steeple lah ya. Lalu juga berfungsi untuk pelaporan finansial. Di sini ada area directly affected by existing FASB standards-nya, ada basic financial statements. Jadi untuk financial statement sendiri di sini yang paling utama kita menggunakan balance sheet, lalu statement of income atau laba rugi, lalu ada statement of cash flows atau arus kas, dan juga statement in changes in stockholders equity. Jadi misalnya dari para pemegang saham ini ada perubahan dalam ekuitasnya, di sini akan dicatat juga. Lalu ada notes to the financial statement sendiri. Jadi kedua subjudul ini sebenarnya adalah yang tadi disebutkan ya, basic financial statements yang diperlukan dan yang ada di informasi finansial yang harus disajikan kepada perusahaan-perusahaan. Untuk notes to financial statement sendiri di sini ada contohnya, itu ada kebijakan-kebijakan akuntansi, ada contingency, ada metode inventory, ada
jumlah dari saham of stock outstandingnya, ada alternative measure, lalu untuk bagian area directly yang memang terefek oleh existing standar FISB ini ada supplementary information ya termasuknya. Di ini ada changing prices disclosure yang memang harganya berubah-ubah, ada oil dan juga gas reserve information yang dimana itu tercantum pada FISB statement nomor 69. Lalu juga ada other means of financial reporting ya. Contohnya itu ada management discussion dan analysis dan juga letter to stockholders yang berfungsi untuk menginformasikan para pemegang saham nanti. Lalu ada other information yang di sini dimana akhirnya kelima komponen-komponen yang tadi sudah saya bacakan itu akan berguna untuk penilaian investment, kredit ataupun keputusan-keputusan yang familiar atau similar ya. Di sini ada beberapa contohnya, itu ada discussion of competition and order backlog in SEC forms ya. Lalu juga ada pelaporan analis, kita lihat juga untuk statistik ekonomi nanti seperti apa, dan juga ini bisa kita gunakan sebagai salah satu bahan semisalnya perusahaan kita ingin melakukan press release ya melalui artikel-artikel atau jurnal-jurnal berita. Next slide. Maaf tadi ada kendala dari tulisannya kurang terlihat ya sepertinya. Jadi di sini di slide ini kita akan membahas mengenai full disclosure principle ya, mengenai increase ya, kenaikan pada pelaporan yang dibutuhkan. Ada contohnya ada 3 alasan ya di sini. Yang pertama dari kompleksitas dari lingkungan bisnis kita sendiri ya. Lalu ada necessity-nya untuk informasi secara timely gitu ya. Lalu juga ada akuntansi sendiri sebagai kontrol dan juga monitoring device yang dimana artinya akuntansi ini menjadi salah satu eh, pekerjaan yang memang menjadi wadah untuk melakukan kontrol dan juga monitoring ya. Next slide. Oke, lalu di sini ada masih ya mengenai materi yang sama. Namun kita di sini apa namanya membahas mengenai differential disclosure ya, mengenai big gap melawan little gap ya. Nah, GAAP atau yang biasa saya baca sebagai gap itu adalah sebuah gap sendiri adalah generally accepted accounting principles ya. Yang dimana ini merupakan seperangkat konsep, prinsip, prosedur, standar ataupun metode yang dianggap diterima secara umum dan dijadikan pedoman umum penyajian informasi keuangan. Ya, dan GAP ini ada menyebabkan praktik-praktik akuntansi ini sebenarnya mempunyai
dasar akuntansi gitu ya. Makanya FASB sendiri takes the position that there should be one set of GAAP. Boleh langsung ke next slide-nya. Oke, di sini ada mengenai notes ya, surat ya untuk statement ya. Jadi notes sendiri adalah arti dari amplifikasi atau penjelasan mengenai barang-barang yang memang dipresentasikan sebagai badan utama dari uh, rancangan utama atau badan utama dari pelaporan-laporan keuangan tersebut. Lalu ada mengenai policy accounting juga, kebijakan-kebijakan akuntansi yang dimana company ini harusnya bisa mempresentasikan sebuah pelaporan keuangan sambil juga mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang memang diadopsi ya. Makanya ini atau biasa kita sebut sebagai SOSAP. Ya, apa sih SOSAP? SOSAP adalah Summary of Significant Accounting Policies. Boleh di next slide? Oke, jadi di sini ada notes-notes ya mengenai financial statements. Ya ini mungkin beberapa hal-hal yang paling sering kita lihat ya. Ada mengenai inventory, property, plant, dan juga equipment, creditor claims, equity holder claims, contingencies and commitments, deferred tax, pensions and leases. Lalu yang terakhir ada juga changes in accounting principles yang dimana itu artinya adalah perubahan dalam prinsipal akuntansi. Boleh langsung ke next slide. Oke, terima kasih Ella udah benerin. Jadi em, di sini ada mengenai disclosure. Disclosure apa ya? Kita sebutnya tuh ya, ya disclosure ya, disclosure issue ya, isu-isu mengenai disclosure sendiri ini ada disclosure of special transactions or events ya, yang dimana artinya ada mengenai aksi-aksi legal ataupun memang eh, party-party atau pihak-pihak transaksi yang memang berhubungan gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya, Pak. Jadi di sini ada mengenai disclosure lagi masih. Di sini ada salah satu ini ya, apa ya namanya? Subsequent events lah, ya. Post balance sheet events. Jadi pada ini merupakan sebuah ilustrasi 24/4 gitu. Yang dimana di sini Januari tanggal 1 2007 ada financial statement period yang diikuti oleh balance sheet date ya di tanggal 31 Desember tahun 2007. Lalu itu dari situ kita menggunakan subsequent events period yang dimana di tanggal 3 Maret tahun 2008 itu kita mengeluarkan ya, mengisukan financial statements ya. Oke, langsung ke next slide ya. Oke, nice. Oke. Nah, jadi di sini thank you lo udah kembali merevisi ya. Di sini ada disclosure issues ya. Mengenai reporting ya, pelaporan mengenai company atau perusahaan-perusahaan yang memang didiversifikasi ya.
investor ataupun investment analis itu menganalisa income statement, balance sheet, dan juga cash flow information. Ya, analisnya itu artinya menganalisa laba ruginya, balance sheet-nya, arus kasnya, yang dimana itu nanti berguna sebagai informasi yang bersegmentasi untuk mengkompos total income figure. Nih. Mungkin selanjutnya ini akan dijelaskan ya oleh rekan saya, eh, Ella ya, boleh langsung dijelaskan Ella, terima kasih. Ella masih di mute ya? Baik, selanjutnya di sini ada disclosure issue. Jadi di sini ada object of reporting statement information to provide information about different type of business activity in which enterprise ages and different economy and environment in which is operation. Then a company can meeting objective by providing financial statement based on how the company operating and management operating system. Baik, di sini maksudnya tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Jadi untuk memberikan info tentang berbagai jenis kegiatan bisnis yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan dan lingkungan ekonomi yang berbeda, di mana perusahaan yang masih beroperasi. Jadi suatu perusahaan biasanya untuk mencapai tujuannya melakukan penyediaan informasi laporan keuangan yang tersegmentasi berdasarkan cara pengelolaan operasi perusahaan atau biasa disebut segmen operasi. Oke, next slide. Nathan dan Desita. Next slide. Area. Oke, selanjutnya di sini ada reportable statement. Jadi reportable statement adalah dalam bahasa Inggrisnya an operating statement is definisi as a reportable statement is satisfying or one or more of the following character. Jadi statement operasi didefinisikan sebagai statement yang dilaporkan jika memenuhi beberapa kriteria atau syaratnya. Jadi yang pertamanya tuh ada revenue creation, profit or loss creation, dan identifiable asset creator. Jadi yang pertama di sini ada kriteria revenue atau biasa disebut pendapatan. Selanjutnya ada profit or loss atau itu biasanya kriteria seperti untung atau rugi dalam bahasa Indonesianya. Terus yang ketiga biasanya kriteria aset yang bisa diidentifikasi. Jadi aset yang bisa diidentifikasi saja yang termasuk dalam kriteria. Jadi kalau Ya, Ella di mute ya Ella ya. oh sorry ya ulangnya. Jadi beberapa kriteria Ya, di mute di Ella sini ya. ada. Iya udah. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang termasuk di dalam
operating statement atau biasa disebut kriterianya yang pertama revenue atau biasa disebut pendapatan, yang kedua profit dan loss atau biasa disebut keuntungan atau kerugiannya, dan yang ketiga ada identifiable asset class. Jadi yang termasuk adalah aset yang hanya bisa diidentifikasi saja. Oke. Di mute ya Ella ya. Iya, di next slide aja. Wah ini nggak bisa di next slide nih Ella. Ditunggu sebentar ya. Iya, iya, Pak. Nah ini udah bisa nih Ella nih ya. Masih di mute ya? Masih di mute ya? Iya, bentar ya, ada. Oke, Masih di di mute sini ya? ada, bentar ya, dan Oh udah enggak. Bisa silakan ya. baik, selanjutnya di sini ada statement yang dapat dilaporkan atau repentable statement. Yang pertama ada uh, kriteria, dan yang kedua ada ambang batas. Jadi yang di kriteria ada statement revenue, untuk ambang batasnya is more than 10% of combined revenue of all operating statement, atau bergerak dari 10% ke semua statement operationnya. Terus yang keduanya ada statement profit or loss atau statement untung dan rugi atau laba dan rugi. Untuk ambang batasnya seperti tadi is 10% of more of the generate of the combined profit of all operating statement showing a loss, or a combined loss of all operation statement operating loss. Atau demikian juga ada keuntungannya yang diperoleh dari semua statement yang dibuka tidak menuju kerugian, atau kerugian gabungannya dari semua statement operasinya mendukung kerugian. Jadi kalau 10%-nya mendukung berarti termasuk dalam operating statement-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada identifiable asset atau aset yang bisa diidentifikasi. Untuk ambang batasnya ada 10%. Jadi di identifiable asetnya ada 10% or more of the combined asset of all operating statement. Nah, di sini berarti 10% dari jaringan gabungan semuanya yang meningkat itu yang termasuk dalam aset yang teridentifikasi. Jadi ambang batasnya semuanya 10%.
Kalau di bawah 10% tidak bisa termasuk dalam kriteria statement. Oke. Udah ya? Udah ya? Iya, next. Slide selanjutnya ya? Masih di mute ya? Masih ya? Masih di mute, Ella. Ya, selanjutnya di sini ada disclosure issue atau masalah pengungkapannya. Masalah pengungkapannya tentang informasi segmented information reported atau informasi yang di segmentasi. Jadi informasi yang tersegmentasi yang dilaporkan. Di sini ada 6 informasi. Yang pertama, general information about operating system statement. Jadi informasi umum tentang statement operation itu termasuk dalam informasi yang tersegmentasi. Yang kedua ada statement profit and loss and relate information. Jadi informasi tersegmentasi yang dilaporkan kedua yaitu segmentasi laba rugi dan informasi yang terkait dalam segmentasi laba dan rugi di sebuah perusahaan. Yang ketiga ada statement aset atau segmentasi asetnya. Jadi di sini yang termasuk dalam informasi tersegmentasi yang dilaporkan salah satunya adalah aset. Yang keempat ada reconciliation. Jadi reconciliation juga termasuk dalam informasi yang tersegmentasi dan harus dilaporkan. Selanjutnya yang kelima, information about product and service and geographic area. Jadi informasi mengenai produk dan jasa serta wilayah geografis tempat penjualannya itu semuanya masih termasuk dalam informasi yang tersegmentasi dan harus dilaporkan. Yang terakhir ada major customers. Jadi major customers ini adalah pelanggan utama. Pelanggan utama yang harus termasuk dalam informasi tersegmentasi di dalam laporan. Karena pelanggan utama itu merupakan salah satu pelanggan yang wajib atau menjadi salah satu investor yang pasti di perusahaan. Oke, next slide. Udah. Kita ganti Zoom dulu ya, soal waktunya udah mau habis. Oke. Oh iya sih. Oke, boleh ya dilanjut ya, Ella. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Di sini ada disclosure issue tentang statement information report atau informasi yang tersegmentasi yang dilaporkan.
untuk informasi yang pertama ada general information about operating statement. Di sini menjelaskan bahwa informasi umum tentang statement operation itu termasuk dalam informasi yang harus dilaporkan. Yang kedua ada statement profit and loss and related information atau statement tentang laba rugi dan informasi yang relate. Jadi informasi yang relate sama laba rugi itu juga termasuk dalam informasi yang harus dilaporkan. Yang ketiga ada statement aset dan yang keempat ada reconciliation. Yang kelima information about product and service and geographic area, dan yang keenam ada major customers. Jadi yang ketiga itu segmentasi aset, yang keempat ada rekonsiliasi, yang kelima ada informasi-informasi mengenai produk, jasa, serta letak geografisnya. Dan yang keenam ada pelanggan utama. Jadi pelanggan utama juga termasuk informasi yang harus disegmentasikan karena berpengaruh pada laba atau rugi. Oke. Selanjutnya, Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. selanjutnya di sini masih tentang disclosure issue atau masalah pengungkapan terhadap intermediate report atau laporan sementara. Jadi di sini ada cover period of less than 1 year to 3.86. Jadi ya poin pertama the discrete approach dan yang kedua ada the integral approach. Jadi company should use the same account principle for interim report that they use for annual reports. Jadi di sini jangka waktu pertanggungjawabannya untuk laporan sementaranya harus kurang dari 1 tahun. Dan ada dua sudut pandang di sini. Yang pertama sudut pandang tentang pendekatan diskrit, dan yang kedua ada pendekatan integral. Jadi untuk dari kedua sudut pandang ini, perusahaan harus menggunakan prinsip akuntan yang sama untuk laporan intermitnya atau laporan sementaranya. Jadi laporan yang digunakan harus punya prinsip akuntansi dan digunakan juga di laporan tahunan. Jadi meskipun ini laporan sementara, tapi laporannya tuh harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi, dan juga laporan sementara ini bisa dimasukkan di annual report atau laporan tahunan. Oke.
Oke, slide selanjutnya. Masih isu yang sama, yaitu disclosure isu atau pengungkapan. Di sini pengungkapan tentang masalah unik, problem interim atau unique problem of interim reporting. Jadi yang pertama ada advertising and similar costs atau iklan dan biaya serupa. Jadi ini ada beberapa masalah tapi unik untuk laporan sementara. Yang keduanya ada expense subject to year and adjustment. Jadi expense subject to year adjustment itu biaya yang dapat disesuaikan pada akhir tahun. Jadi biaya-biaya yang termasuk dalam laporan yang ada expense-nya atau yang disesuaikan. Yang ketiga ada income tax atau biasa kita sebut penghasilan pajak. Jadi penghasilan pajak juga termasuk dalam masalah unik untuk laporan-laporan sementara. Dan yang keempat ada extraordinary items, yaitu barang yang luar biasa. Dan yang kelima ada earning per share atau laba per saham. Laba per saham juga unik untuk laporan sementara karena laba per saham biasanya di laporan tahunan atau laporan lainnya. Dan yang keenam ada seasonality. Jadi seasonality ini artinya musiman atau laporan sociality ini termasuk dalam laporan yang unik untuk laporan sementara. Oke, next slide. Oke, selanjutnya kita bahas tentang auditors and management report. Jadi di sini yang pertama ada auditors report. Auditors report itu standar unqualified opinions. Auditor expresses the opinion that the financial statements are presented fairly in all material respect in conformity or GAAP to GAAP other opinions. Pertama ada qualified, adverse, dan disclaim. Jadi di sini ada laporan auditor. Jadi pendapatan standar wajar tanpa pengecualian auditor dapat dinyatakan pendapatan bahwa laporan keuangannya dilaporkan secara wajar dalam semua hal yang masih yang tadi. Bisa kembali ke slide yang tadi. Nah, jadi laporan auditor ini standar pendapatannya wajar tanpa pengecualian. Jadi auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai dengan GAAP atau GAAP. Jadi di sini ada pendapat lain. Yang pertama tentang auditor yang berkualitas, auditor yang merugikan, dan yang ketiga ada disclaimer atau penafsiran kalau bahasa Indonesia. Di sini ada gambar ilusi 24.14 tentang laporan auditor, bisa dilihat. Oke, terima kasih. Next slide. Principle for
interim report that they use for annual reports. Jadi di sini jangka waktu pertanggungjawabannya untuk laporan sementaranya harus kurang dari 1 tahun. Dan ada dua sudut pandang di sini. Yang pertama sudut pandang tentang pendekatan diskrit, dan yang kedua ada pendekatan integral. Jadi untuk dari kedua sudut pandang ini, perusahaan harus menggunakan prinsip akuntan yang sama untuk laporan intermitnya atau laporan sementaranya. Jadi laporan yang digunakan harus punya prinsip akuntansi dan digunakan juga di laporan tahunan. Jadi meskipun ini laporan sementara, tapi laporannya tuh harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi, dan juga laporan sementara ini bisa dimasukkan di annual report atau laporan tahunan. Oke. Oke, slide selanjutnya. Masih isu yang sama, yaitu disclosure isu atau pengungkapan. Di sini pengungkapan tentang masalah unik problem interim atau unique problem of interim reporting. Jadi yang pertama ada advertising and similar costs atau iklan dan biaya serupa. Jadi ini ada beberapa masalah tapi unik untuk laporan sementara. Yang keduanya ada expense subject to year and adjustment. Jadi expense subject to year adjustment itu biaya yang dapat disesuaikan pada akhir tahun. Jadi biaya-biaya yang termasuk dalam laporan yang ada expense-nya atau yang disesuaikan. Yang ketiga ada income tax atau biasa kita sebut penghasilan pajak. Jadi penghasilan pajak juga termasuk dalam masalah unik untuk laporan-laporan sementara. Dan yang keempat ada extraordinary items, yaitu barang yang luar biasa. Dan yang kelima ada earning per share atau laba per saham. Laba per saham juga unik untuk laporan sementara karena laba per saham biasanya di laporan tahunan atau laporan lainnya. Dan yang keenam ada seasonality. Jadi seasonality ini artinya musiman, atau laporan sociality ini termasuk dalam laporan yang unik untuk laporan sementara. Oke, next slide. Oke, selanjutnya kita bahas tentang auditors and management report. Jadi di sini yang pertama ada auditors report. Auditors report itu standar unqualified opinions. Auditor expresses the opinion that the financial statement are presented fairly in all material respect in conformity or GAAP to GAAP other opinions. Pertama ada qualified, at first, dan disclaim. Jadi di sini ada laporan auditor.
Jadi pendapatan standar wajar tanpa pengecualian auditor dapat dinyatakan pendapatan bahwa laporan keuangannya dilaporkan secara wajar dalam semua hal yang masih yang tadi. Bisa kembali ke slide yang tadi. Nah, jadi laporan auditor ini standar pendapatannya wajar tanpa pengecualian. Jadi auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai dengan GAAP atau GAAP. Jadi di sini ada pendapat lain. Yang pertama tentang auditor yang berkualitas, auditor yang merugikan, dan yang ketiga ada disclaimer atau penafsiran kalau bahasa Indonesia. Di sini ada gambar ilusi 24.14 tentang laporan auditor, bisa dilihat. Oke, terima kasih. Next slide. Selanjutnya di sini ada laporan manajemen atau manajemen report. Jadi DSIC mandates inclusion of management discussion and analysis atau MDNA. Jadi manajemen highlights favorable or unfavorable trade related to liquid capital reserve and result of operation. Jadi di sini menjelaskan tentang laporan manajemen. Jadi SEC mengamanatkan dimasuknya diskusi dan analisis tentang manajemen. Jadi SEC ini dia mengamanatkan kepada manajemen untuk diskusi dan analisis manajemen atau biasa disebut MDNA. Jadi manajemen menyoroti tren yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terkait likuiditas, sumber daya modal, dan hasil operasi. Jadi biasa diadakan meeting-meeting dan lain-lain, itu termasuk dalam manajemen report atau laporan manajemen yang sudah diamanatkan langsung dari SEC. Oke, next slide. Okay, next ada management's responsibility for financial statement. Jadi the Sarbanes-Oxley to requires the SEC to develop guideline for all publicly traded companies to report a management's responsibility for a assessment of the internal control system. Di sini menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan finansial. Jadi di Sarbanes-Oxley ACH mengharuskan SEC untuk mengembangkan pedoman bagi semua perusahaan publik untuk melaporkan tanggung jawab manajemen maaf, saya ulangi. Jadi di sini ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Jadi di Sarbanes-Oxley
mengharuskan kepada SEC untuk mengembangkan pedoman bagi semua perusahaan. Jadi perusahaan publik harus melaporkan tanggung jawab manajemen dan penilaian terhadap sistem pengendalian internal. Jadi bukan hanya manajemennya saja, tapi internalnya juga dikontrol langsung. Oke, next. Selanjutnya di sini ada current reporting issue atau masalah pelaporan saat ini. Di sini ada reporting on financial forecast and projection atau pelaporan parkiran dan proyeksi keuangan. Yang pertama di sini ada financial forecast. Financial forecast is a set of prospective financial statement that present a company expects financial position, result of operation and cash flow. Next ada financial projection. Financial projection are prospective financial statement that present given or more hypothetical assumption and entity expanded financial position, result of operation and cash flow. Jadi di sini ada parkiran keuangan dan yang satunya ada proyeksi keuangan. Jadi untuk parkiran keuangannya tuh seperangkat laporan keuangan proyeksi yang menyajikan perkiraan posisi keuangan perusahaan, hasil operasi dan arus kas. Untuk proyeksi keuangan, di sini proyeksi keuangan tuh ada laporan keuangan proyeksi yang menyajikan satu atau lebih asumsi, hipotesis, perkiraan posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas suatu entitas atau aturan safe harbor SEC. Oke, next masih tentang current reporting issue atau masalah laporan saat ini dengan tentang fraudulent financing report. Jadi intentional or reckless conduct. Jadi whether through act or omission that result in materially misleading financial statement. The Sarbanes-Oxley has numerous provisions intended to help prevent fraudulent financial report. Jadi di sini fraudulent financial report adalah laporan keuangan palsu. Laporan keuangan palsu biasanya terjadi karena perilaku yang disengajai atau ceroboh, baik melalui tindakan atau kelalaian yang bisa mengakibatkan laporan keuangannya menyesatkan secara material. Jadi dari Sarbanes-Oxley memiliki banyak ketentuan.
ketentuannya dibuat untuk membantu mencegah penipuan atau pemalsuan pada laporan keuangan. Jadi untuk mencegah penipuan pada laporan keuangan, dibikinlah beberapa ketentuan-ketentuan untuk menghindari pemalsuan. Oke, next slide. Oke, jadi mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.